Himpunan Tarji Muhammadiyah jilid 3 masih pada bab tentang gerakan sholat. Pada 3 bulan yang lalu kita membahas tentang bacaan ayat dalam sholat. Kalau salah sampai di situ. Iya, berarti. Sekarang kita masuk kepada mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir seperti dalam takbiratul ihram untuk ruku. Nah, setelah membaca ayat pada selesai surat Al-Fatihah, dulu disebutkan Rasulullah SAW membaca ayat setelah surat Fatihah biasanya 1 rakaat 1 surat. Kemudian pada sholat-sholat tertentu ada surat-surat tertentu pula yang beliau baca. Nah, setelah membaca ayat berikutnya tentu ruku. Bagaimana cara ruku? Nah, mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir. Cara mengangkat tangan itu seperti mengangkat tangan pada takbiratul ihram. Dulu kita bahas mengangkat tangan pada takbiratul ihram itu ibu jari sejajar dengan telinga. Bukan di sini, tapi di sini. Ibu jari sejajar dengan telinga. Ini merupakan hasil dari menggabungkan 5 hadis tentang bagaimana cara takbir, mengangkat tangan. Nah, jadi hasilnya begini. Ibu jari sejajar dengan telinga sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Maka semua takbir yang di situ mengangkat tangan caranya sama. Tangan ibu jari sejajar dengan telinga. Nah, lalu ruku, artinya membungkukkan badan seraya meluruskan punggung dengan tengkuk. Punggung dari sini sampai ke menjelang ke tengkuk ini itu harus lurus, tidak melengkung, tapi usahakan lurus. Lurusnya itu kalau diletakkan segelas air di atas punggung itu tidak jatuh, lurus. Nah, telapak tangan kanan memegang lutut kanan dan telapak tangan kiri memegang lutut kiri. Itu biasa. Telapak tangan kanan kiri memegang lutut kanan dan kiri. Dengan jari-jari tangan agak direnggangkan, bukan dirapatkan, bukan begini, tapi direnggangkan. Tapi jangan terlalu direnggangkan, biasa saja. Tidak dirapatkan tapi direnggangkan. Nah, lalu itu dilakukan sambil membaca doa ruku. Doa ruku itu paling tidak ada 3 porsi yang semuanya didasarkan kepada hadis yang sahih. Boleh memilih salah satu dari 3 doa itu. Doa yang pertama ini yang sering kita baca, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu yang pertama. Doa yang kedua juga boleh, Subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi, Subhana rabbiyal azimi. Diulang 3 kali. 3 kali. Doa yang ketiga boleh juga membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Itu 3 versi doa ruku. Boleh pilih salah satunya. Nah, oleh ulama tarjih, kalau memilih salah satu dari yang 3 itu lebih mengutamakan doa yang pertama tadi.
yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Apa sebab? Dari sisi makna itu mengandung 3 lafaz zikir. Yang pertama tasbih, ada pada lafaz subhanakallah, subhanak, maha suci engkau. Dan itu salah satu lafaz zikir yang paling berat timbangan pahalanya di akhirat kelak di mizan. Nah, di mizan itu zikir tasbih. Jadi ada tasbih subhanak, kemudian yang kedua ada zikir tahmid, ada lafaz wa bihamdika, dan dengan memuji engkau. Berarti ada tahmid di situ. Itu 2 zikir yang disebutkan dalam hadis, kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan, dalam hadis lain. Ada 2 kalimat ringan diucapkan di lisan tapi berat dalam timbangan di akhirat kelak di mizan. Itulah subhanallah walhamdulillah. Tasbih 1, yang kedua tahmid. Itu timbangannya luar biasa. Belum pernah kita sampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahib. Mizan itu di akhirat kelak ada 2, sebelah kanan arasnya untuk menimbang pahala manusia, sebelah kirinya untuk menimbang dosa manusia. Besarnya mizan itu kalau langit dan bumi ini dimasukkan ke salah satu timbangan mizan itu tidak terisi. Langit dan bumi masuk ke dalam mizan itu tak terisi, apalagi penuh. Tapi ada yang bisa memenuhi timbangan mizan itu, inilah ucapan subhanallah walhamdulillah. Maka banyak-banyaklah berzikir ini, terutama setelah sholat fardu. Ada hadis tersendiri, hadis tentang ahlul dusur. Ahlul dusur itu ini kan sering kita dengar hadisnya, karena juga termasuk salah satu hadis arba'in Imam An-Nawawi. Orang-orang miskin pada masa Nabi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya itu enak, mereka pergi membawa pahala yang banyak karena mereka punya harta untuk bisa bersedekah. Tapi kami tak punya harta untuk bersedekah. Mereka iri. Akhirnya Rasul ajarkan zikir-zikir yang sekarang kita baca setelah sholat. Mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu bisa menyamai tingginya kedudukan di akhirat kelak di surga. Akhirnya orang-orang miskin pada masa Nabi pun merasa lega. Mereka amalkan. Tapi informasi Nabi ini bocor kepada orang kaya. Orang kaya pun melakukan itu. Orang kaya tetap punya kelebihan, bisa bersedekah, berinfak dengan hartanya, tetap bisa beramal dengan zikir yang diajarkan Nabi tadi. Akhirnya orang miskin tadi melapor lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka juga melakukan hal yang sama. Kami sholat, mereka juga sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi kami tak bisa bersedekah. Ada turunlah ayat, zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya kalau mereka kaya itu kehendak Allah, tidak bisa disamai. Kalau begitu lebih baik orang kaya dibandingkan dengan orang miskin. Lebih baik. Termasuk orang kaya itu dalam hadis Muslim itu adalah al-mu'minul qawi khairum minal mu'minit ta'ib. Orang mukmin yang kuat dari sisi ekonomi lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah. Tapi jangan salah dulu, jadi orang kaya itu berat. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Lau kana li mislu zuhbin zahaban, mislu uhudin zahaban, la sarrani alla tamurra alayya salasu layalin." Kalau seandainya saya punya emas sebesar Bukit Uhud yang ada di Madinah itu panjangnya 7 kilo.
Kalau seandainya saya punya emas sebesar Bukit Uhud, saya hanya suka memegangnya 3 hari saja, tak lebih dari itu. Barangkali selama 3 hari itulah beliau sibuk bagi-bagikan sampai habis, kecuali untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, lalu disebutkan minhu syai'un indi syai'un minhu indi syai'un illa syai'un ursiluhu lidaini. Kecuali saya suka memegangnya untuk membayar hutang, semuanya habis. Jadi tak suka memegang-pegang harta, itu sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seorang sahabat, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi inni uhibbu." Ya Rasulullah, demi Allah sungguh aku mencintai engkau. Faqal, lalu Rasul mengatakan, "Masa unzur, masa taqul?" Coba ulang lagi, apa yang kamu katakan? Coba pikirkan apa yang kamu katakan. Jadi sahabat tadi mengulang, "Wallahu inni la uhibbu." Demi Allah sungguh aku mencintai engkau ya Rasulullah. Nah, lalu apa kata Rasulullah? Kalau begitu, a'idda lil kufri jifafan. Kalau begitu, kalau benar kamu mencintai aku, maka kamu bersiap-siaplah memakai baju kepakiran. Maksudnya siap-siap hidup, mau gaya hidup orang fakir. Siap-siaplah memakai baju kepakiran. Apa sebab? Karena kepakiran akan begitu cepat menghampiri siapa saja yang mencintaiku. Jadi siap hidup dalam keadaan fakir yang benar-benar mencintai Rasulullah. Sekarang kita tanya hati kita, suka tidak kita hidup dalam keadaan fakir? Tapi bukan berarti Rasul tak mencintai kekayaan. Artinya gaya hidup orang yang fakir, orang yang miskin, menikmati hartanya sesuai dengan kebutuhan saja. Lebih dari kebutuhan itu sedekahkan. Itulah bukti cinta Rasulullah dalam hadis itu. Baik, jadi ulama tarjih lebih mendahulukan lafaz yang pertama ini karena mengandung 2 lafaz zikir. Subhanak, yang kedua wa bihamdik tahmid, yang ketiga istighfar, Allahumma ghfirli. Kalau yang kedua hanya 1 tasbih saja, Subhana rabbiyal azim, diulang 3 kali, berarti hanya tasbih. Yang ketiga ada tasbih, ada kudus, berarti takdis. Nah, jadi lebih sempurna maknanya lafaz yang pertama tadi. Tapi lafaz yang kedua dan ketiga itu juga boleh dibaca. Silakan pilih mau baca yang mana. Nah, itu cara rukuk. Jadi sekali lagi mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram, sejajar dengan telinga. Kemudian membungkukkan badan rukuk seraya meluruskan punggung, tapi kepala pertengahan, tidak terlalu diarahkan ke bawah, tidak juga ke atas, tapi pertengahan saja, sehingga pandangan mata itu persis menuju tempat rukuk. Nah, itu yang disepakati oleh ulama tarjih, dicantumkan dalam himpunan tarjih Muhammadiyah. Apa dalilnya? Kalau dalil tentang perintah rukuk ini jelas disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Hajj, Al-Baqarah juga ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, irka'u, ini jelas lafaznya rukuklah. Wasjudu, bersujudlah. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Waf'alul khaira, dan lakukanlah kebaikan. La'allakum tuflihun, supaya kalian mendapat kemenangan atau keuntungan. La'allakum tuflihun. Jadi jelas di sini ada lafaz rukuk. Nah, bisa jadi ada sebagian ulama menjelaskan dalam tafsir
Kenapa disertai ada istilah perintah ruku? Karena sholatnya umat Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi ciri khas bedanya dengan sholatnya umat terdahulu itu adalah ruku. Nabi Musa sholat tapi tidak ada rukunya. Nah, jadi ini ciri khasnya Nabi kita Muhammad. Jadi diperintahkan ruku, sehingga sering disebut ruku. Kadang kata ruku itu dipakai juga untuk makna sholat itu sendiri. Karena yang menjadi ciri khas sholatnya Nabi kita, umat Islam kita dari Nabi SAW ini itu adalah ruku itu sendiri. Itu dari ayat. Kemudian yang berikutnya perlu diperhatikan bahwa ruku itu hendaklah harus ada tumaknina. Tumaknina itu lakukan ruku dengan pelan, jangan tergesa-gesa, lengkapi atau cukupkan semua tata cara ruku itu. Tangannya berada di atas lutut dengan cara sedikit direnggangkan, kemudian punggungnya sejajar dengan tengkuknya, kemudian kepalanya tidak terlalu ditundukkan dan tidak pula memandang ke depan atau diangkat, tapi seimbang. Kemudian ada jedah tenang saat ruku itu. Jangan tergesa-gesa, jangan langsung ruku langsung naik lagi. Itu tidak. Tapi ruku sejajar, maka diam dalam keadaan duduk sejenak sambil membaca doa ruku yang disebutkan tadi. Kalau tidak ada tumaknina, ini khawatir rukunya tidak sah. Mesti ada tumaknina. Tumaknina lakukan dengan tenang. Jangan tergesa-gesa. Dalilnya hadis riwayat Imam Al-Bukhari. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niqal, ada sambungannya, qal, pernah berkata lil masii fi shalah, terhadap orang yang jelek atau buruk atau salah salatnya. Jadi sabda Nabi kepada laki-laki ini, iza kumta ila sholati fakabbir summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an summa rka' hatta tatma'inna raki'ah, ila akhir hadis. Jadi Nabi pernah mengajarkan, berkata kepada seorang yang sholatnya salah. Kata beliau, kalau kamu hendak melaksanakan sholat, maka bertakbirlah, fakabbir, sumakra, kemudian baca matayassara maka minal Quran, baca ayat yang mudah bagimu, yang kamu hafal saja. Sumarka, setelah baca ayat, kemudian ruku, hatta tatma'inna raki'an, sampai ruku dengan tenang. Sampai ruku dengan tenang. Jangan pernah tergesa-gesa. Ingat, ibadah utama kita itu adalah sholat. Sholat itulah yang mesti menjadi perhatian yang paling serius dalam semua ibadah. Karena sholatlah sebagai penentu diterima atau tidaknya amalan-amalan soleh yang lain di akhirat kelak. Kalau sholatnya baik, amal yang lain juga diterima. Kalau sholatnya tidak diterima, bagaimana amal yang lain bisa diterima? Maka sholat itulah yang perlu sangat betul-betul diperhatikan. Bahkan kalau ada orang tak ada amal soleh yang lain, yang ada hanyalah sholat, puasa dan rukun Islam yang 5, itu sudah cukup baginya untuk masuk surga. Tapi andaikan banyak pun amal-amal yang lain, sholatnya tak baik, tidak diterima, bagaimana bisa masuk surga? Karena kuncinya adalah ibadah sholat. Jadi ada tumaknina. Sekarang tata cara rukuk. Yang pertama tadi dijelaskan bertakbir ketika akan rukuk seperti dalam takbiratul ihram. Kapan lapas takbirnya? Tentu sejalan dengan gerakan. Nah, jadi Allahu Akbar. Jangan gerakan dulu baru takbir, tapi sejalan. Karena takbir itu oleh ulama istilahnya takbir intikal.
Intikal artinya perpindahan. Perpindahan dari satu gerakan sholat kepada gerakan yang lain. Dari berdiri selesai baca ayat, intikal kepada ruku dengan takbir, maka takbir itu sebagai pertanda perpindahan itu. Kalau begitu, ucapan lafaz takbirnya dilakukan saat melakukan perpindahan dari berdiri sampai kepada ruku. Tidak mesti semua mulai bergerak sampai kepada gerak berikutnya itu mesti dengan lafaz takbir, tidak mesti. Tapi lakukan dalam gerakan itu. Umpamanya, kalau mengucapkan takbir dari berdiri ke ruku, mungkin bisa sejalan Allahu Akbar, karena geraknya singkat. Tapi kalau dari berdiri sampai sujud itu kan lama. Tak mesti dari Allahu Akbar kan panjang, tak mesti. Tapi minimal pada masa gerak, mungkin ambil pertengahannya. Dan jangan terlalu panjang takbir lapasnya. Kalau panjang nanti makmum tak sabar, sehingga dia bisa menyamai imam dalam gerak perpindahan menuju sujud itu. Sementara makmum tak boleh menyamai imam. Jadi jangan terlalu panjang, sederhana saja, tapi dilakukan saat intikal itu. Jadi yang pertama, cara ruku bertakbir ketika akan ruku seperti dalam takbiratul ihram. Hadisnya An-Malik bin al-Huwairis kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Malik bin al-Huwairis, adalah di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla rafa yadayhi na yukabbir. Apabila beliau melaksanakan salat, mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir, hiyala uzunaihi, sejajar dengan kedua telinganya. Wa iza arada yarka, dan apabila dia ingin untuk ruku juga mengangkat tangan seperti itu. Jadi mengangkat tangan dalam takbir pertama takbiratul ihram. Yang kedua, wa iza arada yarka, ketika mau ruku angkat tangan. Kemudian wa iza rafa ra'sahu minar ruku'. Yang ketiga, ketika mengangkat kepala dari ruku' menuju i'tidal. Itu 3. Yang keempat ada nanti saat kembali dari tasahud awal menuju rakaat yang ketiga. Itulah 3 tempat ruku' dalam tempat mengangkat tangan dalam takbir pada waktu sholat. Jadi sekali lagi, saat takbiratul ihram angkat tangan, yang kedua saat hendak ruku, yang ketiga saat kembali dari ruku, yang keempat saat kembali dari duduk tasahud awal menuju rakaat yang ketiga. Itu tempat mengangkat tangan saat bertakbir. Itu. Cara yang berikutnya yang perlu perhatikan, memegang kedua lutut dengan kedua tangan dan merenggangkan jari jemari. Seperti yang disebutkan di awal tadi. Dalilnya qala Abu Humaidin, fa iza raka'a amkana kaffaihi min rukbatayhi wa farraja baina asabihi, rawahu Abu Dawud. Kata Abu Humaid, apabila beliau ruku, beliau meletakkan 2 tangannya di kedua lututnya dan merenggangkan jari jemarinya. Maksudnya tidak perlu dicontoh kan? Jauh dari kan? Nyawala sudah 7 biasanya berpewa. Jadi letakkan kedua tangan di lutut dengan merenggangkan jari-jari, tapi tidak terlalu renggang, biasa saja, tidak pula dirapatkan. Yang ketiga, meluruskan punggung di saat rukuk. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Humaid
summa yarka'u wa yadha'u rahatayhi ala rukbatayhi mu'tamidan. Kemudian beliau rukuk dan meletakkan rahatayhi, telapak tangan, ala rukbatayhi, di atas kedua lututnya, mu'tamidan. Artinya menjadikan tangan itu sebagai tongkat untuk menahan badannya. La yasubbu ra'sahu, dia tidak terlalu mengangkat kepalanya. Wala yuqni'u mu'tadilan, dan tidak pula terlalu menurunkan kepala, tapi sejajar. Ini coba saya contohkan sedikit. Jadi dia rukuk, wa yad'u rahatayni, letakkan di dekat lutut. Dia jadikan sebagai mu'tamidan. Berarti di sini dia bergantung, menjadi tongkat menahan badannya. Itu mu'tamidan. Nah, jadi begini. Lalu yang berikutnya, la yasubbu ra'sa, tidak mengangkat kepala. Kalau mengangkat kepala berarti begini, pandangan ke depan. Kalau kepala diangkat, walaupun lurus, tapi kepala diangkat jadi pandangan ke depan. Tidak mengangkat kepala, kemudian tidak juga walaupun tidak perlu ini. Kalau turunkan pandangannya ke kaki. Tapi mu'tadilan, pertengahan, tidak angkat, tidak pula menurunkan. Tapi persis mata itu akan langsung melihat ke tempat sujud. Dan memang mata harus melihat ke tempat sujud. Nah, pandangan mata itu harus melihat ke tempat sujud. Berarti saat ruku, saat sujud, mata jangan dipejamkan. Banyak orang memejamkan mata saat sujud atau saat ruku. Tidak, tapi mata dibuka, pandangan mengarah ke tempat sujud. Jadi terbukti oleh para ilmuwan bahwa pandangan mata yang melihat ke tempat sujud itu menjadi salah satu terapi obat mata. Terapi mata. Tapi saat sujud buka mata, lihat tempat sujud. Itu menjadi terapi mata. Nah, itu cara yang ketiga, meluruskan punggung